fonologi yang begitu. Kita akan mulai dari yang pertama adalah historical linguistic. Kok nggak bisa? Oh, ini. Historical linguistic. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Iya. Kelihatan, Bu. Bisa, Bu. Oke. Kecil ya? Tapi kelihatan masih kebaca. Saya perbesar sebentar. Begini kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan besar. Kelihatan. Oke. Nah, here I will talk about the subject that we will discuss in our session of advanced linguistics. So as usual, you have to mention who wants to do what. We have here about 10 or 12 subjects that we have to discuss. So lead by Pak Suhardi, maybe as ketua kelas. You can share who wants to do what. Ya, Pak Suhardi ya. Yeah. The first we talk about historical linguistics. So this one is about, especially in English, yeah, English historical linguistics. Maybe you can talk about the origin of English. For example, before English today, how is the English, and of course, how about the linguistic itself? Because linguistic is a science about language. So we will talk about how is the history of linguistic. Okay, and after that, we will talk also about first language acquisition. First language acquisition. Okay, so how about this one is related to little bit to psycholinguistic, the relation between the brain and how the children or the baby start to use language, how they first acquire the language. Okay, we talk about first language acquisition means about the environment and also the stimulus and the response for children or for baby to understand about language. Okay, and then we talk about of course in language acquisition. Okay, nature and nurture in language acquisition. We talk first about what is the nature and what is the nurture, and then how it works in language acquisition. And then the fourth is about second language acquisition. Second language acquisition. So this one is not only for children, but also for adults who learn about the second language. Okay, if number two we talk about the first language acquisition means in a mother tongue maybe, but the fourth here about the second language for the second language that we learn here, if we consider the first language acquisition as a mother tongue, and how about the second language acquisition means bahasa or in English or another
language, just like today, everyone took a course of Korean language or Chinese Mandarin language, maybe, or another language. So we talk about the second language acquisition and how it's function. And then number 5 is about language in social context. Okay, how about the function of language in social context? And then we talk also about, because we have to know also in communication about animal communication. Because this one is, of course, is very different with human being communication. We talk about animal communication. And then after that, we talk about scientific study of sentence. So we talk about little bit about the grammar, about structure in English, of course. And then this one, and how about how to teach it to your student also about the sentence. And then number 8 is about the scientific study of meaning. Related in linguistic to semantics here, number 8. And then we talk also about morphology, and then we talk also about phonology, and then second language, the important one in language, especially in linguistic, is about structuralism. So here you have to talk about Ferdinand de Saussure or other. Yeah. And then the last one is about semiotic as the developed from structuralism. You can read my screen? Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, I can. Because it's so silent, so I think I am all alone here. Nobody talks. No, miss. Okay, is it clear? Yes. Let me save Clear. first. Satu. Okay. Okay. Do you have any questions? So I see now Pak Syahrul Shah, because I don't know. Tadi belum ada ya. Pak Dwi Widodo? Masih belum ada? Sudah, Bu? Pak Dwi Widodo sudah ada? Sudah. Bentar. Keluar lagi.
Keluar lagi. sinyalnya, Sinyal mungkin kali Bu. sinyalnya kayaknya kelihatannya. Oke, tapi ada ya Pak Ada, Dwi Widodo. Kemudian Pak Faisal Ramadhani. Ada saya Bu. Mana? Oh iya. Ada. Oh agak Dwi. ngumpet. Oke, sebentar. Ada Pak Dwi Bu, ada baru lagi sampai, sekarang. maaf Bu. Oh enggak, saya mencari. Kok di sini di absen Bapak namanya Dwi Widodo Pak? Oh iya Bu, Rakian nama anak saya Bu. Oh oke. I'm sorry Bu. Oke, baiklah. Tapi yang ini resmi ya Pak di sini ya. Takutnya Iya, salah resmi, Bu. absen, takutnya salah masukkan nilai. Pak Iya. Idam Faras Haikal ada? Belum. Belum ya? Ya. Oke. Tinggal satu lagi. Takutnya nanti Pak Idam. protes. Pak Rifki juga belum ada ya? Pak Rifki Oh, belum iya. ada ya Pak Suhardi ya? Belum. Oke. Nanti kalau ada, please let me know. Nah, jadi Bapak Oke. Ibu, seperti biasa, itu adalah subjek yang akan kita pelajari during this semester with me. So we discuss about it. Kayaknya satu orang satu subjek karena Anda hanya sedikit ya. Kalaupun Anda berlebih ada 14 misalnya yang 2 bisa ikut kemana begitu. Okay, so the first one we talk about historical linguistic. Seperti tadi saya bilang itu kira-kira sejarah linguistik itu bagaimana sih, linguistik itu apa dan sebagainya, mengingat juga bahasa Inggris yang sekarang ini sebetulnya dulu bukan dari bahasa Inggris. Nah, bagaimana itu bisa terjadi, ada ilmu linguistik karena mereka yang mendahului dari sejarahnya gitu. Karena kita di sini program studi bahasa Inggris tentu saja kita berbicara masalah bahasa Inggris, jadi saya tidak akan membahas linguistik dalam bahasa Indonesia, walaupun secara maksudnya untuk historical linguistiknya ya, kita lihat historical linguistic in English. Jadi saya tidak bercerita historical linguistic in bahasa, itu saja dulu. Yang lain ya ada kesamaan karena linguistik seperti morfologi, fonologi itu dalam setiap bahasa hampir sama, tetapi khusus untuk historical linguistik sebetulnya itu juga umum karena bahasa-bahasa di Eropa terutama asal usulnya dari situ, karena itu kita harus ketahui. Kemudian we talk about first language acquisition, seperti tadi saya sampaikan Bapak Ibu, ini hubungannya dengan bagaimana pemerolehan bahasa pada manusia dimulai sejak kanak-kanak bayi, misalnya dengan babbling, dengan dengan bagaimana dia mengeluarkan suara dari, kita berbicara juga dari part of speech di situ ya, bagian mana yang produce the sound begitu. Kemudian kita bicara juga dengan tentang nature, nurture, and also nature and nurture in language. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui, pemerolehan bahasa tidak hanya begitu saja terjadi, tapi juga dia dipengaruhi oleh nature and nurture. Bagaimana peran nature and nurture itu, Bapak Ibu nanti bisa jelaskan dan berikan contoh-contoh. Jangan takut, Ibu, nanti kita akan bahas semuanya. Jadi artinya jangan takut salah atau bagaimana, nanti akan ada masukan juga dari teman-teman. Karena seperti biasa penilaian bukan hanya dari UAS dan UTS dan kehadiran aja. Jangan sampai protes, Bu, saya datang terus, UTS ngerjain, UAS ngerjain, kok nilai saya jelek. Nah, tanpa bertanya UTS-nya betul atau salah, UAS-nya bagus atau enggak nanya begitu, maksudnya itu. Kemudian nilai harian juga activity, your weekly activity, especially during a session. Misalnya Anda bertanya, Anda juga memberikan pernyataan. Of course, it's not the stupid question or stupid statement ya. Be smart. How you have to learn many bibliography. Itu kuncinya, seperti berulang-ulang saya bilang harus banyak baca ya. So we talk about nature, nurture in language, both is influence each other. Kemudian dari situ kita berbicara tentang second language acquisition. Second language acquisition itu Bapak Ibu biasanya oleh kita nih, Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu misalnya mempelajari bahasa Inggris, atau siswa-siswi Bapak Ibu di kelas, mereka yang
pada umumnya belajar bahasa Indonesia, kemudian ada pelajaran bahasa Inggris di sekolah misalnya. How about the second language acquisition? Atau mungkin pada beberapa di Indonesia ini banyak sekali bahasa daerah ya. Pada beberapa bahasa daerah mereka juga menganggap bahasa Indonesia adalah second language. Ya, untuk beberapa masyarakat dengan penutur bahasa tertentu yang menggunakan bahasa daerah itu juga ada anggapan bahwa bahasa Indonesia juga it could be for, their second language. Ya, jadi how it's process, especially in second language acquisition. Oke, kemudian kita juga berbicara tentang animal communication, kalau nggak salah lupa sebentar. Before that we talk about language in social context. So as you know, language is a tool for communication. How the function of language in social context? Anda bisa sambungkan saat ini how about language in your social media. Karena both English or bahasa is now changed. Ya, apalagi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kalau Bapak Ibu cermati itu menuju kepunahan. Tanpa Bapak Ibu sadari kenapa bahasa Indonesia punah, itu karena pemakaian bahasa Indonesia di sosial media terutama oleh Anda semua Bapak Ibu yang termasuk milenial atau kaum alay atau apa. Kalau Bapak Ibu lihat paling sedikit yang bisa Bapak Ibu lihat dan Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu menulis pesan, Bapak Ibu menulis kalimat dimulai dengan huruf besar, karena kebetulan keyboardnya begitu. Selanjutnya ke sana semua huruf kecil. Mau menyebut nama, mau nama tempat, mau apa, coba deh perhatikan. Rata-rata begitu di sosial media, entah di WhatsApp, entah Instagram. Kemudian nama tempat, kata depan, preposisi juga nggak jelas. Disambung di mana, di situ, di sini, dibayar. Sudah tidak ada bedanya lagi. Karena itulah saya bilang kaidah bahasa Indonesia sedikit banyak menuju kepunahan. Sayang ya. Nah, itu bagaimana? Bapak Ibu sebagai agen-agen perubahan, cobalah Bapak Ibu memulai kembali menulis dengan kaidah bahasa yang benar, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, terutama pada murid-murid Bapak Ibu atau teman sejawat. Mungkin sedikit banyak bisa membantu. Paling kurang di kelas saya. Di kelas saya ketika berkomunikasi, tolonglah Bapak Ibu kalau menggunakan bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia yang baik sesuai PUEBI ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. If you want to communicate with me in English, try to respect its rules, its grammar, its structure. Ya. Don't do your translation directly from bahasa to English. Even is with Google Translate, sometimes it's not good, it's not correct. Bapak Ibu sebagai guru bahasa Inggris kebanyakan ya, tentu ada beberapa yang bukan guru, cobalah untuk memulai itu kembali. Itulah peran language in social context. So Bapak Ibu bisa jelaskan di situ dalam presentasi Bapak Ibu, how about language in social context, ya. Kemudian kita juga belajar kenapa sih Bu Om ini kok bercerita tentang animal communication. Kenapa Bapak Ibu? Karena di situ ada hubungannya dengan sign, ada hubungannya dengan onomatope, dan banyak hal yang bisa kita pelajari. Itu memang bukan bagian kita, Bu. Itu adalah animal kita kan human being ya. Tapi dari sisi linguistik kita harus tahu karena sekarang ini juga ilmu linguistik semakin berkembang. Kalau Bapak Ibu tahu ada linguistik akustik, pernah dengar linguistik akustik? Itu juga salah satu cara sebagai pengganti lie detector pada mesin kalau di mana ya biasanya digunakan di pengadilan atau di mana ya itu lie detector ya, mesin pendeteksi kebohongan. Kemudian nanti timbulnya begitu kan ada grafik-grafik begitu. Nah,
sebetulnya oleh para ahli bahasa itu sudah dipelajari dan bisa ditemukan, tidak usah pakai lie detector, tapi bisa menggunakan fonetik akustik. Tapi kita tidak akan memperdalam itu di sini, kita hanya akan coba bercerita. Salah satunya adalah animal communication, itu memang bagaimana kita bisa mendeteksi itu sebagai suatu signal, begitu. Ya, kemudian juga kita akan berbicara mengenai scientific study of sentence. Di sini adalah we talk a little bit about the grammar or structure. Ya, di sini lebih ke sentence dan functionnya. Biasanya dia kalau menggunakan jenis structure kalimat tertentu untuk apa, misalnya. Kalau Bapak Ibu lihat misalnya dalam tulisan-tulisan karya-karya abad pertengahan, abad 18, abad 19, itu vocab dengan strukturnya itu berbeda dengan sekarang. Nah, itu apakah mempunyai arti tertentu, begitu ya. Nanti kita lihat. Kemudian we talk also about the scientific study of meaning. It's related to semantic. So we talk about the polisemi, homonimi, dan sebagainya. Itu banyak sekali Bapak Ibu dari sisi bahasa, mungkin Bapak Ibu juga mengajarkan pada anak didik di sekolah ya. Mana yang polisemi, mana yang homonimi, itu untuk apa, hati-hati. Kadang-kadang Bapak Ibu kepleset jadi naik metro mini, nggak ada itu. Jadi yang mana sebetulnya yang ada? Kalau Pak Hardi bukan dari guru, Pak Hardi bukan guru ya Pak Hardi? Guru. Oh, guru juga. Guru. Tapi your background? Not English. Not English. Iya. Ya. Yang backgroundnya bukan bahasa Inggris, S1-nya tolong dibaca buku linguistik ya, karena itu varian-varian atau dalam linguistik itu banyak sekali macamnya, sehingga tolong dibaca dulu ya, karena biar nggak ketinggalan yang lain misalnya sudah, atau yang lain misalnya yang walaupun dari bahasa Inggris siapa tahu sudah lupa, nah tolong dibaca kembali tentang homonimi, polisemi, dan sebagainya. Itu ya. Kemudian kita berbicara the form of words, misalnya morfologi. What is morphology? Itu apa sih morfologi dan bagaimana bentukan-bentukannya? Ya, you have to give also the examples for that, so it will be clear to us to talk about, ya. Kemudian kita juga berbicara fonologi. Fonologi itu adalah apa? Bentuk-bentuk kata dari font dari bunyi kata. Oke, nanti kita baca itu rasanya dari SD sampai SMP, SMA sampai S1 kita bicara terus tentang morfologi dan fonologi ya. Jadi itu it's quite easy boleh dibilang ya. Tapi tetap kita harus bicara advance, jadi lebih jauh dari itu. Kemudian we talk number 11 and 12. Saya nggak tahu apakah Anda sudah belajar atau belum, tapi ini juga inti dari advance linguistik. Jadi kalau linguistik zaman dulu itu hanya sinkronik dan diakronik mempelajarinya, nah untuk structuralism itu beranggapan bahwa bahasa itu terdiri dari strukturnya sebetulnya. Ada yang membangunnya. Jadi bukan hanya dari sisi sejarah pembentukan kata, pembentukan bahasa. Ini sudah termasuk, walaupun buat kita sudah lama ya, itu termasuk linguistik modern. Yang structuralism ini termasuk linguistik modern. Salah satu pelopornya adalah Ferdinand de Saussure, itu orang Swiss berbahasa Prancis yang mengembangkan ilmu bahasa, karena itu dia disebut Bapak Linguistik Modern. Kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih dalam, Bapak Ibu bisa membaca, sudah ada dalam bahasa Indonesia, tulisan dia
tentang apa itu linguistik dalam pengantar linguistik umum kalau nggak salah, atau pengantar linguistik, saya lupa. Saya ada bukunya tapi terus ada di somewhere here behind me, tapi ya sudah, nanti saya cari lagi. Pengantar linguistik umum itu ditulis oleh beliau, Ferdinand de Saussure, diterjemahkan oleh Rahayu Hidayat kalau nggak salah dalam bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa mempelajari dari situ bahwa bahasa itu sebagai sebuah sistem tanda. Jadi mempelajari bahasa bukan hanya teori pembentukan kata, kemudian strukturnya bagaimana, tapi bahasa itu juga merupakan sistem tanda. Nah, sistem tanda itu bagaimana? Karena dia berbicara signifian, signifié, kemudian dia berbicara langue dan parole, dan banyak lagi hal dari Saussure. Kemudian dari situ dikembangkan lagi oleh penerusnya, itu menjadi ilmu tanda, khusus ilmu tanda. Jadi kita berbicara tentang tanda. Kalau Saussure, ilmu tanda itu dari bahasa, jadi bahasa menunjukkan sesuatu. Nah, diteruskan juga oleh penerusnya itu banyak ya, ada Peirce, ada Hollenbach, ada banyak sekali. Mereka mengemukakan bahwa Saussure sebelumnya bilang akan ada satu ilmu yang membicarakan tentang tanda. Karena apa? Saussure berbicara tentang bahasa sebagai suatu sistem tanda. Kemudian beliau berkesimpulan suatu hari nanti akan ada suatu ilmu yang khusus membicarakan tentang tanda. Jadi bukan oleh Saussure, oleh penerusnya ilmu itu dinamakan semiotik, dari kata semeion, bahasa Yunani yang artinya tanda. Nah, itu mempelajari tanda dalam masyarakat, bukan hanya bahasa. Jadi asal-usulnya dari bahasa. Kemudian tanda dalam masyarakat, misalnya di Jakarta kalau ada orang meninggal, ada bendera kuning. Ya kan? Nah, itu tanda. Itu tanda, kenapa? Oh, ada orang meninggal. Tapi di luar Jakarta, di daerah lain, mungkin tidak hanya di Jakarta, kalau ada orang meninggal ternyata benderanya putih, ya, bukan kuning. Atau mungkin di tempat lain ada yang hijau benderanya, saya tidak tahu. Artinya tanda-tanda itu berlaku berdasarkan konvensi yang ada dalam masyarakatnya. Jadi berdasarkan persetujuan masyarakat. Tidak bisa kita memaksakan bahwa ini adalah harus ini tandanya, nggak bisa. Kecuali sudah memang masyarakat mengakui bahwa oh iya itu adalah tanda apa. Nah, bagaimana kita memahami tanda itu? Kita harus memiliki dalam ilmu semiotik disebut ground. Apakah ground? Ground itu adalah knowledge. Ground itu adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan budaya tertentu. Misalnya, Bapak Ibu ingin memahami budaya Betawi. Nah, Bapak Ibu harus tahu dulu seluk-beluk dalam budaya Betawi itu untuk memperoleh ground, untuk memperoleh dasar bahwa oh ternyata ini ya maksudnya. Itu dalam semiotik itu banyak dipakai untuk terutama dalam penelitian kualitatif. Nanti Bapak Ibu kalau untuk tesis itu juga banyak dipakai, strukturalisme dan juga semiotik ini banyak dipakai. Ya, kalau selama ini Bapak Ibu mengenal tools untuk mengolah data itu dari sisi penelitian kuantitatif, yaitu tentang menggunakan statistik, tentang kemampuan berbahasa. Sebetulnya untuk penelitian untuk tesis bisa juga kualitatif. Salah satu dan salah duanya adalah dengan menggunakan structuralism ini dan juga semiotik, Bapak Ibu, toolsnya. Kira-kira itu ya gambaran umumnya. Jadi silakan nanti dipimpin oleh Pak Hardi, dibagi siapa mau bikin apa. Seperti biasa saya tidak akan membatasi papernya harus berapa halaman Bu, berapa ini, enggak, terserah, silakan aja apa yang menurut Bapak Ibu penting untuk dikemukakan dalam subjek yang Bapak Ibu bahas. Ya, jadi itu tergantung Bapak Ibu. Ya, kemudian berapa halaman silahkan.
Kemudian berapa yang jelas harus ada reference karena Bapak Ibu kita belum pada posisi untuk membuat teori, jadi Bapak Ibu harus based on teori. Coba cari buku-buku yang tidak lebih dari 10 tahun untuk menunjang paper yang Bapak Ibu buat. Ya. Kemudian Bapak Ibu tanggal 26 ini mohon maaf saya tidak bisa kuliah karena itu saya ganti ini. Tanggal 26 kan hari Jumat itu. Saya tidak bisa datang karena saya akan vaksin yang kedua. Nah, jadi Bapak Ibu papernya ini saya beri waktu 2 minggu. Tidak minggu depan tanggal 26, tapi nanti tanggal 2 April. 2 April merah, iya, tapi kalau online nggak merah. Tapi kuliah libur. Kuliahnya libur karena tanggal merah itu tanggal 2, jadi Jumat Sabtu juga ikut libur semua. Nah, tanggal 2 itulah Bapak Ibu, Pak Hardi dicatat dan juga teman-temannya. Tanggal 2 itulah masuk via Google Classroom paper yang Bapak Ibu buat. Setelah tanggal 2 itu nanti kita baru mulai discussion, kita presentasi siapa dulu, siapa yang maju tentang apa. Jelas ya Bapak Ibu? Pak Dwi Widodo bingung, Pak Muhammad Rifki masih bengong. Actually, I wanna ask something. Okay, please go ahead. It's about reference. Can we take reference from internet or just from handbook, something like according to blah blah blah, according to blah, and it's what is it we call it? Something like handbook from Western, or just we can take another reference like in journal or something like in internet freely or just specific. Okay, Bapak Ibu, our course is of course in corridor of academic corridor. Of course, we have to do all in scientific way. Okay, so Bapak Ibu, you can refer to books or e-books no more than 10 years. If you want to do your reference from journal, international journal or national journal, you have to find the article no more than 3 years for journal. But for books, e-books or hard copy, if it is possible, is no more than 10 years. Okay, and then try not to take the reference from blog or blog of someone. Okay, because you are now on the way to be a master in English education, so you have to do your own research, you have to read your own books, so try not to read another blog or blog or something from internet. But you can see also in the internet, maybe you can find ebook or journal article, both international and national journal. Is it clear, Bapak Ibu? Yes, very clear. How about I mean, like, how many reference can we put it on the paper? Is it possible if only one, for example? Try more than one, ya Pak. Yes. If one book, maybe you can add with another article from journal, national journal or international journal. So I want to suggest you try to install Mendeley, because you can find the article or the book is quite recent from Mendeley. Sorry, I write here for you.
here. Okay, this one Bapak Ibu, Mendeley. Okay, Mendeley, if you just googling it, you can find it's easy. And also, it will help you. In writing your future thesis because your bibliography stay there in Mendeley. So whenever you need the bibliography, you can connect to your Mendeley, and then it will appear all of the references. Jelas Bapak Ibu ya, diusahakan. Ya, tidak harus, tapi sekarang ini all journals, international or national journals use Mendeley as reference. Semuanya sudah memakai itu, jadi tolong. Tapi dia juga ada artikel, dia juga ada e-book. Mendeley itu bisa tunjukkan tentang apa saja, terutama kalau misalnya sesuai bidang, karena dia semua bidang tentu saja. Kalau misalnya bidang kita bahasa, Bapak Ibu tinggal cari di situ bidang bahasa. Kemudian once Bapak Ibu menemukan, kemudian Bapak Ibu untuk bibliografi masukkan referensi itu, misalnya nama buku dan pengarang dan segala macamnya, kemudian artikel. Kapanpun Bapak Ibu memerlukan, misalnya nanti ketika membuat tesis atau membuat artikel, itu Bapak Ibu tinggal klik lagi, dia akan keluar, tidak akan hilang. Tapi sign in-nya sekali kalau nggak salah. Itu sign in sekali Bapak Ibu bisa pakai di beberapa device. Misalnya di laptop bisa, di handphone bisa, di gadget bisa. Jadi sekali sign in terus nanti akan terkoneksi kemana-mana. Jadi Bapak Ibu dimanapun bisa langsung masukkan, kalau misalnya ketemu pas, oh ini ada buku, tinggal masukin. Kapanpun Bapak Ibu perlu tinggal klik, nanti akan keluar lagi. Begitu. Jadi usahakan jangan satu ya, tambah satu jurnal deh boleh. Gitu. And also try to find the reference in English. Because we are here in English department. Kalau yang berbahasa Indonesia mah banyak, ya. Tapi ya kita coba. We are here in English department, so try to find the reference in English. Okay. Another question? Miss, Yeah. how about presenting the material? Can we present or show the material in original paper, or we have to make something like PowerPoint to make it something like eye-catching, whatever we call it? Yeah, of course. Because the first one you have to submit to me via Google Classroom your full paper, and then after that you make your own PowerPoint for your presentation. So in the presentation you use your PowerPoint, but try to share your paper with your friends. Okay, so everyone knows what we are talking about. Okay, I think it is very clear. You have about 10 days or 2 weeks to finish it. And after that, we will talk about, we'll do our discussion. I don't know whether we have to submit to the PowerPoint to one person. So the one person will share to us, or you keep your PowerPoint yourself. I don't know, maybe we can talk it later. Okay, but the important one that you have to submit your paper within 2 weeks. So in April 2 April at noon, means 12 o'clock. Okay, 2 April. So I will share you our link of Google Classroom, so you can submit there. Okay, I think it's
for one subject for one person. If it is possible, because there is another student who join this class, maybe Pak Hardi, you can arrange for another 2 person with whom they work. Okay. Okay. Yeah. Is it clear? Clear. Yeah. Clear. Is I there hope any so. other question? Okay, Bapak Ibu, next time we try to begin on time our session, because on Friday is always a hectic day for me because of the marathon of the course. Yeah, and we have no pause. Kalau Jumat itu kan langsung ya, nggak ada istirahat. Anda belum pernah kuliah di kampus ya? Kalau S2 belum, Bu. Belum ya, dari semester pertama ya? Iya. Betul, Bu, belum. Nah itu tuh kalau di kampus dari satu kelas ke kelas lain, hari Jumat saya tuh lari-lari. Kadang-kadang lift tuh udah nggak kebagian aja, karena lift itu mahasiswa suka berebut-berebut. Jadi saya ke lantai 6, turun lagi ke lantai 3, turun lagi ke lantai 4. Misalnya kelas Anda di mana, itu kadang-kadang 10 menit untuk turun naik tangga, masuk kelas ngos-ngosan. Kalau di sini nggak apa-apa, kalau di sini saya diam. Tapi kalau online kelas gini kadang-kadang jadi panjang. Jadi misalnya kalau Anda itu jadwalnya jam 8, kadang-kadang masih ada sisa-sisa kuliah yang sebelumnya beberapa menit begitu. Iya. Jadi kan hektik ya begitu ininya. Jadi ya makanya dari itu coba kita untuk linknya itu dibuka dari sebelumnya ya Pak Hardi ya, agar kita bisa segera masuk. Belum lagi kendala nanti ada yang mental, ada yang keluar masuk. Kayak tadi Pak Widodo juga jadinya karena sinyal keluar masuk ya Pak ya, sinyal. Nah itu tuh mengganggu memang kalau untuk online. Jadi kita coba dari awal, dan kalau sudah bisa Anda udah on cam, itulah bisa lebih cepat begitu. Karena kalau kita awalnya bisa tepat, kita diskusinya bisa panjang begitu. Karena suka jadi molor juga, akhirnya ngeganggu ke mata kuliah lain jadi panjang begitu. Yeah. Okay, is there any other question? Ini ada yang baru masuk Bu, itu Rifki Hasbullah. Oh ya, Tadi saya udah belum datang. lihat tuh. Ya. Ini tuh lagi nyetir. Tadi Oh, On the way. On the way. oke. Iya, kalau ini karena memang kita substitute ya, jadi ya mungkin dadakan atau gimana. Tapi kalau pas jam kuliah tentu Anda udah harus on time, on the place, gampang. Oke. Siapa tadi sebentar namanya? Berarti ada 2 ya Rifki itu. Oh yang Rifki satu ada 2, Rifki. ya. Rifki Taptazani sama Rifki Hasbullah. Oh oke. Oke, nanti saya coba. Jadi Pak Rifki masih di jalan ya. Oke, hati-hati di jalan. Ibu tadi yang masih di bis sudah sampaikah? Kasihan ini malam-malam kenapa masih pada jalan? Masih ibu di bis, waduh, hebat, dedikasi tinggi. Pak Rifki sudah sampai tujuan? Belum? Pak Rifki masih di jalan? Iya. Baru sampai. Baru sampai, ya syukurlah. Jadi nanti yang terlambat yang di jalan karena alasan keselamatan jadi nggak lengkap dengarnya, silakan nanti Pak Hadi pergi dengan teman-teman. What are we talking about here? And then about the subject also try to share with your friends ya Pak Hadi ya. Ya, siap. Oke. Oke. Ada yang ditanyakan? Pak Rifki sudah kedengaran? Kalau tidak kedengaran, Pak Rifki nanti tanya temannya aja Pak Hardi ya. Jangan sampai sambil mendengarkan sambil nyetir. Saya takut nanti kenapa-kenapa. Oke.
Ibu Dewi sudah jelas, Bu Dewi kedengaran kan? Iya, sudah jelas, Ma'am. Oke. Pak Muhammad Rifki. Oh ini Yes, yang it's saya very maksud clear. namanya Rifki ada dua. Yang satu Muhammad Rifki Taftazani, yang satu Rifki Hasbullah. Oh, Yeah. panggilan keduanya Rifki. Yeah. Iya. Rifki A, Rifki B. Oke. Yang lain mudah-mudahan semester depan kita sudah bisa bertemu di kampus ya. Bapak Ibu belum pernah, masa udah langsung lulus belum pernah kuliah di kampus. Tapi by the way, Amin. nampaknya lebih enak online ya. Lebih enak Nampaknya- online, Bu. Lebih enak online ya, betul. Iya. Saya juga sama. Lebih enak online soalnya di rumah bisa sambil apa gitu ya. Kalau ke kampus malah Bapak Ibu repot. Satu, yang bawa mobil kayak Pak Rifki nggak akan pernah dapat parkir. Parkirnya jauh sekali. Parkir motor juga sama jauh. Kalaupun naik angkot juga penuh. Macet sekali depan situ. Belum lagi nanti kita kuliah di lantai 5 atau lantai 6. Liftnya hanya satu, penuh umpel-umpelan. Jadi kita harus naik tangga. Wah, pokoknya dijelek-jelekin. Olahraga, Bu, olahraga. Olahraga betul. Iya. Tapi jangan salah Bapak Ibu, jangan kalah sama Prof Sunariati. Umumnya 88 ke lantai 6 masih naik tangga dia takut. Wow. Betul, Prof Sunariati itu dan Mantap. suaranya masih kencang menggelegar. Ya. Jadi ya saya tidak tahu, kita pokoknya berharap yang terbaik saja. Apakah yang terbaik itu kita online atau di kelas saya belum tahu. Tapi mudah-mudahan sampai saat ini juga masih online, untuk tesis masih online, bimbingan tesis juga online. Malah saya pikir lebih cepat karena lewat email, kemudian dosen saya juga lebih cepat nggak warawiri Anda ke kampus. Tapi ya mungkin Anda rasakan kehidupan kampus ya, mudah-mudahan yang terbaiklah semester depan, entah bagaimana. Tapi yang jelas untuk kuliah ini tetap Anda harus banyak baca karena memang kalau kuliah itu nampaknya masih bisa online, tidak seperti SMP atau SMA itu yang amat sangat diperlukan bertatap muka. Tapi kalau kuliah online begini, you are all adult, jadi sebetulnya bisa dengan mudah Bapak Ibu baca dan menambah wawasan, begitu. Jelas ya Bapak Ibu, tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, silakan Bapak Ibu mencari referensi, membagi dulu dengan Pak Hadi. Pak Jajang sudah tidak di highway lagi, Pak Jajang sudah Mohon maaf landing. Bu, lagi laporan dulu Bu nih. Oh, sudah landing ya, silakan Iya, laporan. lagi laporan Iya. ini laporan bos dulu Bu. Oke, ya mudah-mudahan suatu saat Bapak Ibu yang jadi bos dilaporin orang, amin. Jangan Bu. Ya enak jadi bos lah ya. Ya Bapak Ibu, jadi itu saja yang saya sampaikan. Tolong Bapak Ibu dibaca. Stay safe ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang masih di jalan, Pak Rifki, Ibu Dewi masih pada di jalan, Pak Jajang. Stay safe, stay healthy for all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam.